Selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga kita semua dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan lancar. Marilah sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran PPKN tema 3 subtema 2. Kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar pengetahuannya menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar keterampilannya yaitu menuliskan cerita pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi pokok yang akan kita pelajari yaitu sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari, kewajiban di berbagai lingkungan. Yang pertama, disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin merupakan kebiasaan baik. Orang yang terbiasa hidup dengan disiplin, hidupnya akan lebih teratur dan tertata. Disiplin dapat diterapkan di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Disiplin dalam lingkungan rumah, contoh sikapnya yaitu sebagai berikut. Contohnya di sini ada gambar anak yang bangun tidur. Jadi sikap disiplin dalam lingkungan rumah contohnya adalah bangun tidur tepat waktu. Kemudian setelah bangun tidur, merapikan tempat tidur dan menjaga kebersihan rumah. Selanjutnya, disiplin dalam lingkungan sekolah. Contoh sikap disiplin dalam lingkungan sekolah sebagai berikut. A. Sampai di sekolah tepat waktu. B. Taat terhadap tata tertib sekolah. C. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Disiplin dalam lingkungan masyarakat. Contoh sikap disiplin dalam lingkungan masyarakat sebagai berikut. A. Taat terhadap norma dan aturan yang hidup di masyarakat. B. Membuang sampah pada tempatnya. C. Menghargai berlakunya jam belajar masyarakat. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara di berbagai lingkungan. Yang pertama adalah di lingkungan rumah. Nah, kewajiban kita di lingkungan rumah itu apa saja? Yang pertama, ramah kepada anggota keluarga. Jadi tidak boleh saling memusuhi dengan sesama anggota keluarga. Yang kedua, bersikap sopan kepada tamu. Jika ada tamu, maka berlakulah sopan ya. Yang ketiga, menghormati anggota keluarga. Yang keempat, mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua. Yang kelima, membantu pekerjaan rumah seperti contohnya menyapu lantai dan sebagainya. Selanjutnya adalah kewajiban warga negara di berbagai lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ya. Kewajiban individu di lingkungan sekolah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Yang kedua, mengerjakan penilaian harian dengan jujur di sekolah. Yang ketiga, memakai masker di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini ya. Jadi ketika kalian bukan hanya di sekolah ya, jadi ketika kalian keluar dan kalian bepergian, baik itu ke sekolah, baik itu bepergian ke mall atau mungkin bepergian ke berbagai tempat-tempat wisata, kemudian ke kota. Nah, kita memang diwajibkan untuk memakai masker. Yang keempat, memperhatikan ketika guru menerangkan materi di kelas ya, bukan hanya di kelas seperti pada saat ini. Kalian tidak bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah, maka kalian belajarnya dari rumah masing-masing. Nah, kalian tetap memperhatikan
ketika guru menerangkan materi melalui video pembelajaran. Selanjutnya, setelah di lingkungan sekolah, juga kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Kewajiban kita di lingkungan masyarakat sebagai berikut. 1. Menjalin hubungan yang baik dengan tetangga sekitar. 2. Mengikuti kerja bakti bersama warga masyarakat. Yang ketiga, menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, membantu tetangga yang membutuhkan atau tertimpa musibah. Nah, ini contohnya seperti kemarin pada saat tetangga kita ya di Desa Asam Baru sedang tertimpa musibah banjir. Nah, kita dari pihak sekolah juga meminta bantuan kepada kalian semua untuk menggalangkan dana, untuk mengumpulkan dana, dan dana tersebut disalurkan kepada warga-warga yang tertimpa musibah banjir. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang tenang, aman, dan damai. Lalu, sikap apa saja yang tidak sesuai dengan kewajiban? Contohnya, yang pertama adalah mengerjakan penilaian harian dengan mencontek. Nah, itu tidak baik ya, nanti rugi. Ruginya apa? Ketika sampai guru mengetahui bahwa kalian mencontek, maka akan terjadi pengurangan skor. Dan kalian rugi karena ketika kalian mencontek artinya kalian itu mengandalkan pekerjaan orang lain. Yang B, malas menjalankan tugas piket yang telah disepakati bersama. C, malas mengerjakan tugas yang diberikan guru. Jangan bermalas-malasan ya. Jadi pada saat tiba waktunya, batas waktu yang ditentukan untuk mengumpulkan tugas, akhirnya karena malas-malas pekerjaannya tidak selesai dan akhirnya nanti tidak mendapatkan nilai dari gurunya. Yang D, bersikap gaduh saat pembelajaran berlangsung. Yang E, bercanda saat mengikuti upacara bendera. Nah, demikian tadi anak-anak materi pembelajaran PPKN tema 3 subtema 2. Tetap semangat anak-anakku, jaga kesehatannya masing-masing, tetap di rumah, dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.